Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama admin nih, dan masih dalam serial cerita Release Dead Witch. Dan sekarang masuk ke episode 49. Bagi siapa saja yang baru mampir, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya dan gak pakai lama. Enjoy the story. Masih di Dream World, pagi itu Roland menemui Gracia dengan tergesa-gesa. Gracia lagi ditelepon oleh pihak developer yang mau membongkar apartemen tempat tinggalnya. Setelah Roland datang, dia menutupnya. Roland terlihat belum mandi, masih keringetan. Gracia mengingatkan Roland agar lebih sopan karena dia melihat ada dua orang cewek yang masuk ke dalam apartemennya. Padahal Roland tinggal bersama keponakannya si Zero Loli. Nanti takutnya kepergok sama Zero kalau lagi enak-enak ya kan. Padahal mereka ini penyihir Takwila yang masuk ke dalam Dream World. Ya udahlah, nggak pakai lama, Roland segera mengganti pakaiannya yang resmi dan langsung bergegas menuju tempat yang akan mereka tuju, yaitu Asosiasi Martialis atau ya bisa dibilang asosiasi bela diri lah. Agar bisa menuju ke sana, ada bis khusus yang menjemput anggotanya satu persatu. Dan nggak jauh dari sana, ada tim Phyllis yang siap membuntuti bis itu menggunakan taksi. Di dalam bis itu sudah ada anggota asosiasi yang lain. Mereka ini baru terbangkitkan kekuatannya, jadi masih pada baru, sama seperti Roland. Gak seperti perusahaan pada umumnya, asosiasi ini gak solid anggotanya, jadi mereka ini gak semuanya berteman lah. Kadang ada yang provokasi gitulah, saling merebut force of nature yang dimiliki masing-masing orang. Force of nature adalah pemberian dewa yang seharusnya digunakan untuk menghentikan erosi. Jadi gak sepatutnya untuk mengeksploitasi satu sama lain. Asosiasi juga gak akan segan menindak orang macam ini. Dan singkat cerita, bis yang mereka naiki masuk ke dalam basement. Ketika ngintip keluar kaca, ternyata markas asosiasi Martialis ada di bawah tanah. Terlihat sangat canggih. Roland membayangkan sistem seperti ini jika dipasang di Third Border City, bagaimana ya? Dan akhirnya mereka turun dari bis, sudah sampai ke tujuan. Anggota asosiasi ini sangat banyak, ada lebih dari satu bis, mereka juga dari berbagai macam kota. Tak lama ada seseorang yang berbicara namanya Lan. Dia adalah salah satu murid utama. Walaupun mereka nggak senang, udah datang jauh-jauh tapi malah disambut oleh murid utama, bukannya oleh master ya. Tapi ini terpaksa, karena para master lainnya lagi ada pergi menangani masalah di tempat lain. Lan menyambut para anggota baru dan menyampaikan beberapa nasihat penyemangat. Dan si Lan ini ternyata adalah masternya Gracia. Lan memberikan nasihat yang ujung-ujungnya dia menyinggung Battle of Divine Will. Hal yang sama Roland persiapkan di Real World. Dan ternyata Gracia nggak terkejut mendengar kata itu. Berarti ini memang sudah bukan rahasia umum. Dan singkat cerita, mereka semua menuju ke dalam markas. Selama perjalanan, Roland heran dengan markas ini kenapa dibangun di basement. Alasan pembangunan markas di basement ini karena pertama, ini adalah bekas tambang. Dan juga untuk mencegah dari motif tersembunyi para orang yang sudah bangkit kekuatannya. Jadi ya, orang kuat itu gak semuanya taat asosiasi. Pasti ada yang punya kepentingan sendirilah gabung asosiasi. Dan tak lama mereka sampai di ruangan kelas. Ruangan ini dijaga sangat ketat dan Lan mulai berbicara. Lan menjelaskan asal-usul bencana ini yaitu adanya erosi atau bisa dibilang lapisan dari dunia lain. Bentuknya seperti bola merah, bisa dibilang loophole atau semacam portal penghubung ke dunia lain. Erosi yang ditunjukkan di depan semuanya ini versi kecil, masih ada yang jauh lebih besar ukurannya. Walaupun banyak yang gak percaya dengan penjelasan Lan barusan, langsung tuh didemonstrasikan. Sebuah tongkat disentuh ke benda itu dan langsung terpotong. Mungkin sebagian tongkat itu masuk ke belahan dunia lain. Ada salah satu orang tengil nyobain pakai tangan dan langsung tuh hilang jarinya ya kan. Sementara orang tengil itu dibawa ke klinik, Roland penasaran untuk melihatnya dari dekat. Roland merasa familiar dengan benda ini, seperti sudah pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba Lan mengajaknya ngobrol. Dia sudah mengenal Roland dari muridnya, Gracia. Lan memuji Roland karena dia adalah orang yang terbangkitkan kekuatannya, tapi gak nafsuan. Sangat jarang terjadi orang macam ini. Lan berharap Roland mau join asosiasi. Setelah memberikan beberapa nasihat, Roland kembali ke tempat duduknya. Roland mengingat sesuatu dari Real World, yaitu hasil penelitian peradaban bawah tanah.
Bulan merah adalah kunci untuk mengubah kekuatan sihir dan juga merupakan dasar untuk keberadaan mimpi, dan itu menyebabkan para penyihir bisa melihat tubuh aslinya. Roland menceritakan apa yang dikatakan masternya saat Roland maju ke depan. Tapi Gracia nggak percaya karena dia nggak ngelihat masternya berbicara sama Roland di depan. Lalu penjelasan berlanjut, asal-usul erosi. Pertama, dunia yang kita tinggali tidaklah datar, tapi seperti bentuknya membran. Dan membran itu ada lengkungan-lengkungan yang terus-menerus berubah. Sementara dunia lain juga sama, membran yang bisa melengkung. Jadi ada kemungkinan lengkungan itu menempel satu sama lain. Saat membran yang melengkung itu menempel satu sama lain, artinya ada koneksi antara dua dunia dan berakibatkan menghasilkan fenomena yang dinamakan martial artist dan fallen devil. Mereka ini adalah orang yang mendapatkan energi force of nature dari dunia lain. Tapi perbedaannya, si martial artist ini bisa mengendalikan kekuatannya, tapi si fallen devil tidak. Dan asosiasi martialis adalah organisasi yang dibentuk untuk menghadapi bencana ini, yang isinya adalah orang-orang martial artist. Kembali ke real world, Roland masih memikirkan hal itu. Walaupun sudah ditungguin sama Barov yang lagi ngurus birokrasi ya, masalah di Dream World masih harus dipantau. Walaupun sudah berhasil melacak lokasi markas asosiasi, tapi masih gagal untuk disusupi. Harus direncanakan langkah berikutnya. Lagi ngobrol sama Nightingale, tiba-tiba Iron X masuk. Di sini Roland membicarakan mengenai Battle of Neverwinter yang akan dilakukan ke depannya. Ekspedisi dilakukan kedua arah, front barat dan timur. Nah, ini kayak perang dunia 2 aja ya. Iron X disuruh memerintah ke front timur, sedangkan untuk front barat akan dipimpin langsung oleh Roland. Sementara itu Agatha dan Isabella, mereka lagi bersiap-siap untuk ekspedisi yang akan dilakukan besok. Isabella terlihat gak punya pakaian yang layak, pakaiannya udah buluk, jadi akan dibelikan Agatha. Ya temen lah, barulah, kasihan ya kan. Malam ini Roland dan Anna terlihat baru saja berolahraga ranjang ya kan, ada yang bikin ngiri aja nih. Roland menyampaikan tujuan ekspedisi besok bukanlah hanya untuk bertarung, melainkan propaganda. Jadi nantinya Anna akan mendampingi Roland saat ada perjamuan bangsawan ke depannya. Walaupun dia penyihir, tapi itu bukanlah masalah. Ekspedisi pun dimulai. Perjalanan ini menggunakan kapal perang menyusuri sungai yang terbentang sepanjang kerajaan Grey Castle. Tujuan pertama adalah kota Chisui atau Redwater City. Roland mengadakan rapat strategi bersama para eksekutif. Tujuan ekspedisi kali ini adalah untuk menertibkan peraturan dan memaksa para bangsawan untuk tunduk kepada raja, sesuai dengan dekret yang Roland buat pada saat dia mulai berkuasa. Dan sekarang sedang mendiskusikan bagaimana cara yang paling cepat untuk melakukan itu, karena bukan Redwater City aja tujuannya, masih ada banyak kota-kota berikutnya. Edith angkat bicara, dia punya cara tercepat, tapi ini akan berakibat buruk bagi reputasi Roland. Berpindah ke suatu tempat, terlihat ada banyak bangsawan yang sedang berkumpul. Mereka ini sedang membaca surat yang isinya adalah tindakan Roland yang mencabut kekuasaan bangsawan Willowleaf dan mengklaim kepemilikan wilayahnya. Ini mungkin di lokasinya yang di Willowton ya, ada di sini nih. Orang-orang ini adalah bangsawan Redwater City. Mereka paham kalau mereka adalah target selanjutnya. Walaupun pada nggak setuju, tapi ya mau gimana lagi. Timothy kan udah dikudeta, gereja udah kalah, ya gimana dong. Selain itu, sebelumnya saat tentara Roland memasuki wilayah ini, nggak ada yang bisa melihat senjatanya. Armor besi pun ringsek saat berhadapan dengannya. Walaupun dirundung kekhawatiran, salah satu bangsawan yakin kalau dia bisa menang. Karena kuncinya adalah memisahkan si Roland dari pasukan, yaitu di kastil. Roland pasti akan tinggal di kastil dan pasukannya nggak bisa semuanya masuk ke sana. Selain itu, ada banyak ruang rahasia di dalam kastil utama. Tujuannya adalah menyanderanya. Dengan itu, pasti pasukannya akan menyerah. Dan akan lebih banyak bangsawan yang tidak memihaknya. Setelah mendesain taktik, semuanya setuju dan menunggu timing yang pas. Pada akhirnya, rombongan sampai ke kota Redwater. Para bangsawan menunggu di dermaga. Semua yang direncanakan sudah siap. Roland turun dari kapal dan disambut oleh para bangsawan. Salah satu bangsawan ini bernama Earl George Neary, pemilik Rock Ridge sebelah timur kota Redwater.
Setelah penyambutan, Roland langsung masuk ke kota untuk beristirahat. Malam ini ada jamuan di villa. Sejauh ini masih berjalan seperti yang direncanakan. Singkat cerita, malam pun tiba. Roland dan Anna berjalan beriringan memasuki ruang jamuan. Anna cakep bet dah. Pengawal Roland yang isinya orang-orang elit yang menyamar sudah siap siaga sesuai strategi sebelumnya. Melihat Anna yang terlalu cakep, para bangsawan heran. Dan George yakin kalau Anna ini adalah penyihir. Dan dia serta orang-orang lainnya sudah menggunakan batu anti penyihir, jadi yakin akan aman. Mereka yakin kalau Anna ini dari penyihir karena ya kalau dari bangsawan pasti si Anna ini sudah terekspos dan banyak yang ngincer pastinya. Karena Roland membawa penyihir, George makin percaya diri untuk menjatuhkan Roland karena dia melanggar aturan. Setelah beberapa saat, Roland ingin menyampaikan pesan. Mengingat semua bangsawan kota Redwater sudah tiba, Roland menyampaikan tujuan aslinya, yaitu mengklaim kepemilikan wilayah kota Redwater dan mencabut semua status kebangsawanan dari para bangsawan di sini. Keputusan ini membuat semua orang kaget. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dilengsarkan dari kebangsawanan. Di sini Roland sudah paham siapa saja yang mau jadi pengikut Roland dan yang akan menjadi batu halangan. Ya intinya ada yang nurut, ada yang berontak. Lalu Edith memberikan instruksi kepada semua orang untuk mengikuti kata-katanya. Kalimat pertama dilantunkan dan diikuti. Terlihat gak ada yang jujur. Lanjut kalimat kedua. Terlihat ada 4 orang yang jujur dan mereka disuruh keluar ruangan. Melihat 4 orang keluar, George yakin kalau mereka ini adalah orang-orang yang sudah dikonspirasi oleh Roland ya. Lalu kalimat ketiga, terlihat George mulai panik dan kalimat keempat dilantunkan. Setelah kalimat terakhir, maka orang-orang yang tersisa ini tidak mau menyerahkan tanahnya dan akan dihentikan perjalanannya. Ada salah satu bangsawan yang protes bagaimana bisa hanya dalam beberapa kalimat untuk menentukan orang yang jujur dan yang tidak. Walaupun gak mau menyerahkan tanahnya, setidaknya mereka ini gak akan mengkhianati keluarga Wimbledon. Roland menjelaskan hukuman pemberontakan seperti apa, namun orang-orang ini masih belum memberontak, tapi pasti akan memberontak ke depannya. Gelas dipecahkan, sikat. Pada momen ini, George mengubah rencananya, yaitu memberontak di sini. Dia yakin dapat melawan 6 orang penjaga. Bangsawan yang tertinggal menghunuskan pedangnya dan mulai bertarung, tapi pertarungan yang awalnya mereka yakin akan menang malah merubah menjadi pembersihan besar-besaran. Melihat kawan-kawannya dibantai tanpa ampun, George heran dengan kekuatan para penjaganya Roland. Bagaimana bisa manusia sekuat ini? Dia baru sadar kalau ini adalah momen yang Roland tunggu-tunggu. Bangsawan yang tersisa yang masih hidup memohon ampun, tapi itu sudah terlambat. Ketika senjata sudah dihunuskan, maka hasilnya adalah kematian. Rencana pembantaian malam ini adalah skenario Edith. Pertama, Isabella menghapus kemampuan batu anti penyihir yang mereka pakai. Lalu, Nick tinggal nyari siapa yang bohong dan yang jujur. Dan terakhir, bantai deh. Pembersihan pun selesai. Cepat, singkat, padat. Para bangsawan yang selamat bergidik ngeri melihat pembantaian yang terjadi di depan matanya. Setelah pembantaian, Roland meminta list bangsawan pemberontak lainnya dan mereka pun melanjutkan acara di ruang sebelah. Di sini Roland menjelaskan teknis dan rencana ke depannya, yaitu ketahanan pangan dalam persiapan menghadapi Battle of Divine Will. Singkat cerita, acara pun selesai. Roland dan Edith berbicara 4 mata. Tujuan selanjutnya adalah Silver City dan King City. Sementara front line yang dipimpin Roland aman, mereka belum tahu kondisi front yang dipimpin Iron X. Kalau lancar, maka mereka akan sampai ke tujuannya keesokan harinya. Dan sesuai rencana, setelah list pemberontak didapatkan, maka para pasukan akan membereskan wilayahnya secepat mungkin. Dan juga di sini Roland memuji skenario yang Edith buat sebelumnya, sangat jenius. Di sini Edith senang. Kedepannya, jika Roland gak mau terlibat dalam skema dan jebakan, maka hanya tinggal perintahkan Edith saja, maka akan dikerjakan. Ini jadinya Edith si ahli strategi ya kan.